Jajaran Kepolisian Resor Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga. Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam satu pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 di antaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar pembatas jalan, pohon perindang hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan paksa oleh petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polhukam.
Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemdagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Merasa terancam, Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules akan menempuh jalur hukum. Hal ini dilakukan atas dugaan pengancaman dari rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin. Kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas kemarin Rabu. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules, Ketua Grip Jaya. Nama saya Vincent. Setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan barak militer bagi anak bermasalah. Deddy menganggap hal ini sebagai sebuah risiko dan mengajak pengkritiknya untuk ikut menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan orang tuanya. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Deddy juga mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra dengan kebijakannya untuk menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan mengikuti pendidikan di barak militer. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu
untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Hingga saat ini tercatat 274 siswa SMA dan SMIK yang mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Model gini kan trauma akhirnya gitu. Yang diambil berarti kan buah, yang ininya. Puluhan wadah makanan dari aluminium yang dikirim dari dapur SPPG Bosowa Bina Insani ke Sekolah Dasar Negeri Gedung Jaya 1 dan 2 ini terlihat masih utuh lengkap dengan makanannya. Menu yang berisi bihun goreng, nugget, buah pisang, dan susu tidak lagi menjadi menarik bagi siswa. Nampak banyak siswa yang hanya mengambil susu atau buah saja, bahkan masih ada yang utuh. Menurut Kepala Sekolah SDN Gedung Jaya 1 dan 2, Rudi Hartono, banyak siswa yang masih trauma akibat dugaan keracunan yang mulai bergejala pada hari Rabu lalu. Dari data sekolah, ada 32 siswa yang mengalami gejala keracunan dan masih ada 4 orang siswa yang dirawat. Jujur, merasa trauma juga ya. Cuma ya kita mencoba lebih berhati-hati lagi, baik dengan guru, ke siswa, bahkan siswa pun ya kalau kita lihat dari sejak kejadian kemarin kelihatannya trauma ada, karena ada beberapa menu makanan yang tidak habis. Pasca terjadinya keracunan massal, puluhan pelajar dari tingkat TK hingga SMA saat ini masih menjalani perawatan intensif di 5 rumah sakit di Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor pun saat ini masih melakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan penyebab dari keracunan massal ini. Kami siap membantu ya, terutama di dalam rangka tadi mendata, kemudian juga memastikan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga ikut untuk melakukan langkah-langkah pengecekan ya secara rutin, kemudian juga memastikan juga supply-nya juga baik. Kami siap untuk dilibatkan, dikoordinasikan, jadi jangan sporadis ya. Dan sebagai contoh beberapa kejadian keracunan itu pada akhirnya juga kami harus turun tangan, menangani, bahkan kami juga harus siap-siap juga berkolaborasi ya. Bagaimana nanti ke depan memastikan bahwa anak-anak ini tidak trauma dan masih ingin mendapatkan alokasi jatah dari makan bergizi gratis yang luar biasa hebat ini. Pemerintah juga meminta SPPG Bosowa Bina Insani untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Ratusan siswa menjadi korban dan harus dirawat di rumah sakit. Ratusan siswa di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Anwar Mahakil untuk mendapat perawatan medis. Sambil meringis dan menangis dengan tubuh lemas, para siswa dituntun memasuki ruang perawatan. Bahkan ada pula siswa yang harus dibopong dan menggunakan kursi roda karena tidak mampu berjalan. Mereka keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Jumlah korban mencapai 173 siswa yang berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Sementara itu, sebelumnya ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan, diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare, hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran. Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan, sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Ratusan warga di Cianjur, Jawa Barat juga keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Mereka terdiri dari 78 siswa SMP dan Madrasah Aliyah, serta 98 warga Kecamatan Mande.
Sebagian korban menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami antara lain mual, pusing, muntah-muntah, hingga diare. Dari hasil uji laboratorium, terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang dikonsumsi siswa dan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita, teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar. Bukan tanpa sebab, hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Megawati. Nasi goreng menjadi salah satu perekat hubungan Presiden Prabowo dan Megawati. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tak membantah saat ditanya apakah Prabowo dan Megawati akan berencana bertemu dan makan nasi goreng bersama. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya Megawati berkelakar tentang Presiden Prabowo yang bolak-balik meminta untuk dimasakkan menu spesial, yaitu nasi goreng buatannya. Saya jelek-jelek ini, kalau saya daftar sebagai chef, pasti diterima. Betul loh. Itu gak bohong loh. Ya dimana aja loh, masa aku udah presiden kelima, udah gitu ketua umum KT, terus lu masakin, masak-masak, terus kasih kamu, ya enggak lah. Masa masakin buat kalian. Yang masih nanyain terus tuh tahu nggak sobo? Rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Ayo, presiden sobo yuk. Saat ini publik menantikan pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Memasuki libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak, jumlah penumpang Wush di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur meningkat sekitar 30% dibandingkan hari normal.
Nampak stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur terus dipadati para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Bandung, Jawa Barat. Peningkatan jumlah penumpang tersebut sudah terlihat sejak kemarin Jumat. Guna melayani tingginya permintaan, PT KCIC menambah jumlah loket di stasiun KCIC Halim, Jakarta dan stasiun Padalarang, Bandung. Masa libur panjang akhir pekan, KCIC mencatat lonjakan jumlah penumpang bus secara signifikan. Kemarin, pada Jumat 9 Mei 2025, penumpang bus sebanyak 22.000 penumpang dalam satu hari. Jumlah ini meningkat sebanyak 20% jika dibandingkan hari biasa yang berkisar di sebanyak 18.000 penumpang per hari. Hari ini hingga Sabtu pagi, tiket yang telah terjual mencapai 17.000 tiket dan diperkirakan akan menembus 24.000 tiket seiring dengan peningkatan penumpang yang terus berdatangan ke stasiun. Sementara itu, lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Keramaian terlihat di area keberangkatan dan ruang tunggu penumpang stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun destinasi favorit penumpang diantaranya kota Surabaya, Solo, hingga Yogyakarta. Hari ini tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket. PT KAI Daob 1 Jakarta telah menjual sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini libur panjang Waisak 2025, sudah ada rekan Syahreza Zanski di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam Syahreza, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Betul sekali, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta memang terjadi lonjakan yang begitu signifikan bagi para calon penumpang yang ingin melakukan ataupun merayakan libur panjang Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama. Dan seperti inilah situasinya Diandra, jika dibandingkan pada 2 jam yang lalu memang sempat ramai. Bahkan di pintu keberangkatan gate 1 dan juga gate 2 pada 2 jam yang lalu ini sempat membludak antrian. Namun hingga saat ini sudah mulai lengang. Artinya memang jadwal keberangkatan sudah mulai singkat nantinya dan sudah tidak mulai begitu padat jika dibandingkan pada waktu siang dan juga sore tadi. Namun jika bisa diulas mengenai data Diandra, bahwasanya KAI Daob 1 Jakarta sudah memberangkatkan 40.000 penumpang dari berbagai stasiun di Daob 1 Jakarta. Termasuk di Stasiun Senen ada 16.000 tiket yang sudah terjual, tentunya dari 23.000 tiket yang tersedia di Stasiun Pasar Senen, di mana di stasiun ini melayani perjalanan hingga 36 perjalanan untuk kereta api jarak jauh, yang juga informasi yang kami terima ini mayoritas destinasi favorit merupakan Yogyakarta, Solo hingga Surabaya. Dan untuk diketahui juga Diandra, bahwasanya dari periode 8 hingga 13 Mei Daob 1 Jakarta sudah mengoperasikan 444 perjalanan kereta api jarak jauh dan sudah ada sekitar 143.000 tiket yang sudah terjual. Dan kami masih menunggu apakah nanti lonjakan akan terjadi di beberapa waktu pada hari ini. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025 kali ini. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Tercatat 20.000 lebih kendaraan sudah melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor dan didominasi kendaraan dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Tidak hanya kawasan wisata di Jakarta yang ramai pemirsa, kawasan Braga, Kota Bandung juga diramaikan oleh wisatawan di libur panjang Waisak kali ini. Sejak Sabtu pagi, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kawasan Braga. Di kawasan ini, selain bisa menikmati keindahan gedung-gedung tua sisa peninggalan kolonial Belanda, wisatawan juga bisa menikmati alunan musik tradisional dari komunitas seniman Kota Bandung. Aktivitas lainnya, wisatawan juga dapat menikmati Bandung dengan menaiki bus bandros. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan Indra Setiabudi di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan Ervan David di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat.
Halo, selamat malam rekan-rekan. Saya akan ke Indra terlebih dahulu. Indra, bagaimana situasi lalu lintas di Gadok malam hari ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan hingga malam hari ini semakin ramai oleh para wisatawan yang akan masih melakukan perjalanan berlibur di momen libur panjang Waisak 2025. Anda bisa saksikan di belakang saya masih terjadi kepadatan yang cukup signifikan Diandra dan juga pemirsa. Mengingat memang masyarakat ini sebagian lebih memilih berangkat pagi hingga sore hari. Dan Anda bisa saksikan namun meskipun terpantau masih cukup ramai dan sesekali terjadi kepadatan, namun terkait sistem skema yang tadinya diberlakukan sistem one way dari keluar tol Ciawi dari kilometer 45 hingga puncak ini saat ini sudah tidak diberlakukan, dan hingga sampai saat ini kedua jalur dari arah Jakarta menuju puncak dan maupun sebaliknya arah puncak menuju Jakarta ini masih berjalan dengan bersamaan begitu, mengingat masih kepadatan ini masih bersifat masih normal dan kondusif begitu. Dan kalau kami bisa informasikan bahwa rata-rata kepadatan ini terjadi pada pagi hari, Diandra, sehingga segala skema ini diberlakukan ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi saja, dan dilanjutkan dengan sistem one way dari kilometer 45 hingga puncak Bogor ini hingga pukul 12 siang tadi, dan dilanjutkan dengan sistem one way dari arah sebaliknya puncak menuju Jakarta, dan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini kedua jalur dari arah Jakarta puncak dan juga arah sebaliknya ini sudah dibuka secara normal. Dan perlu kami informasikan juga, Diandra, bahwa pada puncak wisata ini masih akan terjadi pada esok hari, tepatnya tanggal 11 Mei 2025. Yang mana ini kepolisian menghimbau bagi masyarakat yang akan masih melakukan berlibur di momen libur panjang di Waisak 2025 kali ini dipastikan kesiapan dari kendaraan ini sangat penting sekali, Diandra. Dan tidak sesekali kami juga melihat bahwa kepadatan ini terjadi akibat salah satu kendaraan dari wisatawan ini mogok begitu, dikarenakan memang situasi untuk arah puncak Bogor ini dengan kondisi jalan yang cukup naik begitu ya, jadi sehingga butuh kendaraan yang prima, dan kami juga menghimbau juga bagi masyarakat juga harus siap dengan kemacetan yang ada di Simpang Gadok ini dan tetap patuhi lalu lintas yang ada. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari Gadok. Kita beralih ke Bandung. Ervan, bagaimana situasi malam hari ini di kawasan Braga? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Hingga Sabtu malam arus lalu lintas menuju objek wisata Braga dan juga kawasan Asia Afrika terus dipadati oleh wisatawan lokal dari luar maupun dalam kota Bandung. Dan ada beberapa titik kepadatan, diantaranya Jalan Merdeka, Jalan Lembong, Jalan Tamblong hingga kawasan Asia Afrika itu sendiri. Dan kawasan objek wisata Braga dan juga objek wisata Asia Afrika ini selalu menjadi magnet bagi para wisatawan dengan menyuguhkan pemandangan bangunan peninggalan Belanda serta banyak spot foto yang disuguhkan di dua tempat wisata tersebut. Dan meski demikian banyak kendaraan wisatawan yang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan lebih parah, di mana saat ini pemerintah Kota Bandung belum menyediakan parkir resmi bagi kendaraan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Braga dan juga Asia Afrika. Dan diprediksi untuk puncak kepadatan kendaraan dan wisatawan ini akan terus terjadi malam ini hingga esok hari, mengingat libur panjang Waisak masih berlangsung beberapa hari mendatang. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari Braga, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Indra Setiabudi dari Gadok, Bogor. Selamat malam, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Anda kembali di Newsroom pemirsa. 3 napi kabur dari Lapas Nabire, Papua Tengah yang terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pelarian mereka memicu ketegangan di dalam lapas hingga menyebabkan penyerangan terhadap polisi. Mereka apa-apa cuma polisi yang panggil. Sejumlah narapidana tiba-tiba menyerang petugas hingga mengalami luka-luka akibat lemparan batu serta tindakan keras lainnya. Sementara ketiga napi yang melarikan diri diketahui adalah Irinus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murik. Mereka masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan pembunuhan.
Ketiganya merupakan anggota KKB Puncak yang dikenal aktif dalam aksi bersenjata. Pihak kepolisian telah menurunkan tambahan personel pengamanan di sekitar lapas dengan dukungan Brimob guna menghindari ketegangan lanjutan. Situasi itu sangat cepat. Ya. Ketika Pak Kapolres mau kembali keluar dan teman-teman yang akan masuk untuk olah TKP, tiba-tiba mendapatkan langkah. Tapi itu diawali dengan ada teriakan-teriakan yang memancing para napi lain untuk melakukan aksi penyerangan. Jadi kalau kita bilang mungkin ini sudah direncanakan, ya saya belum bisa simpulkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa 3 tahanan yang kabur ini penanganan kasus dan mereka ini bagian dari kelompok KKB di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak. Diduga hendak tawuran 3 remaja tergabung ala gangster dikejar polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan kelompok remaja itu berlangsung dramatis dan viral di media sosial. Inilah video viral media sosial aksi polisi Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok anak remaja yang tergabung ala gangster di Jalan Kembang Jepun hingga Jalan Kenjera. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dramatis. Polisi berhasil mengamankan 3 orang remaja gangster yang membawa senjata tajam jenis celurit raksasa. Sekelompok remaja gangster tersebut diketahui polisi berkat operasi cyber. Mereka hendak menggelar tawuran dengan anggota gangster lain. Berkat unggahan janjian tawuran tersebut, polisi langsung melakukan razia. Pada waktu di Jalan Kenjeran, mereka berpapasan dengan 1 sepeda motor, tapi boncengan 3. Ke tim Jogoboyo curiga melihat anak-anak ini dideketin, ternyata mereka ada membawa senjata tajam. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 sepeda motor, dan 9 celurit besar yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penyidik KPK dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Penyidik KPK Rosa Purbabekti dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Oleh pihak Hasto, Rosa dicecar terkait upaya perintangan penyidikan yang dinilai saksi telah dilakukan Hasto. Selain itu, Rosa juga ditanyai terkait penyitaan 3 ponsel saat Hasto diperiksa oleh penyidik 10 Juni 2024. Yang kami alami langsung adalah pada saat pemeriksaan tanggal 10 Juni 2025 sebagai Pak Hasto sebagai saksi, ya, Pak Hasto melakukan perlawanan terhadap penyitaan dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja ya? Iya, itu. Itu ya? Iya. Jadi yang saudara alami, ya bagus ini. Katanya perbuatan merintangi penyidikan itu menolak dan menandatangani berita acara penyitaan itu ya? Iya, salah satunya itu. Tidak mutlak. Salah satu. Yang kedua deh, apa jadinya? Ya. Ini yang saya sampaikan adalah perbuatannya Pak Hasto ya, salah satunya itu. Iya, salah satunya kan berarti ada salah 2, salah 3, betul, salah 4. Yang saya tanya salah 2 deh. Ya. Apa? Kami ulangi lagi dari awal. Gak usah, langsung aja apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, apa yang saudara saksikan langsung bahwa Pak Hasto ini ya melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi penyidikan. Apa? Yang kami alami, ya, yang kami alami sekarang. Yang tadi kan melihat. Pak, kalau Bapak ngalami kesedihan, kegembiraan, terserah deh. Yang berkaitan dengan Pak Hasto apa yang Bapak lihat? Ya, yang kami alami. Yang kami alami adalah pada saat kami melakukan pengejaran kepada Pak Hasto pada tanggal 8, ya, itu kami mengalami perintangan.
Saya stop Pak ya. Oke. Nur Hasan itu udah dipanggil kemarin. Ya, nggak usah Bapak komentari. Pertanyaan saya, Bapak lihat nggak Pak Hasto ini menghalang-halangi di PT IKA itu? Bapak lihat nggak Pak Hasto perintahkan orang supaya menghalangi di PT IKA? Lihat nggak? Ada orang yang menghalangi kami. Siapa? Pada saat itu adalah petugas mantan penyidik. Baik. Selain Rosa, 2 penyidik KPK lainnya yakni Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo juga akan bersaksi dalam sidang Hasto berikutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangannya. Hasto menyebut penyidik KPK yang turun langsung menjadi saksi di persidangan merupakan pertama dalam sejarah dan perkuat unsur politis. Setidaknya ada 3 penyidik KPK yang dijadikan saksi fakta dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. 3 penyidik KPK yang menjadi saksi dalam sidang Hasto adalah Rosa Purbobekti, Rizka Anungnata, dan Arif Budi Raharjo. Kendati demikian, baru Rosa Purbobekti yang digali kesaksiannya. Pihak Hasto mengungkapkan keberatan terkait dihadirkannya 3 saksi dari penyidik KPK dalam persidangan. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Ini hari yang saya tunggu-tunggu. Karena sejak awal agenda politik, kepentingan politik terhadap kasus ini kan sangat kuat. Sehingga untuk pertama kalinya di dalam sejarah persidangan kita, sampai penyidik KPK turun tangan secara langsung menjadi saksi, padahal tidak mengalami secara langsung, tidak melihat secara langsung, dan tidak mendengar secara langsung, sehingga yang disampaikan adalah suatu asumsi dan pendapat. Suatu konstruksi hukum yang dibuat-buat yang semakin menunjukkan kuatnya agenda politik ini. Karena itulah supaya gambaran lengkap nanti tunggu sesi kedua, karena berbagai hal yang disampaikan tadi menunjukkan juga ada asumsi-asumsi yang diputarbalikkan, yang dicampur adukkan. Karena itulah kami berdasarkan fakta-fakta yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kami meyakini bahwa kepentingan-kepentingan kekuasaan inilah yang nantinya dapat dihadapkan dengan berbagai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dalam kasus ini, Hasto didakwa merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret tersangka Harun Masiku dengan cara memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya setelah KPK menangkap tangan anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.